stunting atau kekerdilan ini adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis. Angkanya mencapai 6 juta lebih anak Indonesia yang mengalami kekerdilan. Dan Indonesia ada di peringkat 4. Pemirsa, angka stunting Indonesia ini memang semakin menurun, namun masih di atas standar WHO. Kasus stunting atau malnutrisi masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemicunya adalah asupan gizi yang tidak memadai. Dan di Indonesia itu urutan kelima di dunia penyumbang stunting terbanyak. Posisi stunting Indonesia masih berkisar 21,6%. Padahal targetnya ini adalah 14% di tahun 2024. Ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penyumbang terbanyak anak stunting di dunia. 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Kelima provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Cita-cita mencapai generasi emas di tahun 2045 pun bisa menjadi generasi cemas bila kasus stunting tidak tertangani. Masalah stunting memang harus ditangani secara serius. Selamat pagi pemirsa, perkenalkan nama saya Ataya Damar Fahrian dan hari ini kami dari Talk Show ingin membahas salah satu topik yang sangat mencemaskan, yaitu topik terhadap stunting. Kita pada hari ini sudah kedatangan 4 mahasiswa yang berinisiatif untuk melakukan program yang bisa menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan stunting. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya selaku ketua kelompok bernama Grace Hatalia Butar-Butar dengan NIM 167245587 dari Fakultas Teknologi Industri Cirebon. Saya Najla Ganesha Salsabila dari FTIRI dengan NIM 1672449. Saya Haidar Rafan Iza Rozak dengan NIM 1672459 dari Fakultas Teknologi Industri Sistem dan Proses. Dan saya Javita Immanuela Lubis dengan NIM 1672431 dari Fakultas Teknologi Industri Kampus Cirebon. Sekian dari perkenalan kami lanjutkan kepada Damar. Oke, baik, terima kasih. Jadi kira-kira tuh mengapa permasalahan ini masih terjadi di Desa Cipacing? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menggunakan FTI Tools Deep Diving Roots 5 Whys. Kami pada kesempatan sebelumnya sempat mengunjungi puskesmas terdekat pada Desa Cipacing dan mendapati info bahwa Desa Cipacing memiliki angka tertinggi untuk stunting, yaitu angka 77 untuk stunting di Desa Jatinangor. Nah, setelah kami telusuri, ternyata faktor utamanya yaitu faktor ekonomi yang kurang di desa tersebut. Faktor pendukung lainnya yaitu kurangnya informasi mengenai stunting di masyarakat sekitar desa tersebut. Nah, untuk mengurangi atau mencegah stunting selanjutnya, kami berencana untuk melakukan kegiatan Gema Stunting yang memiliki panjangan Gerakan Mahasiswa Anti Stunting. Ini berguna untuk mengurangi angka stunting pada Desa Cipacing yang awalnya merupakan desa tertinggi dalam stunting di Desa Jatinangor. Kami ingin mengurangi angka tersebut dan ini juga sebagai bentuk rasa kepedulian kami terhadap sesama di Jatinangor dan juga untuk mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih. Wah, unik banget ya. Apa itu Gema Stunting? Jadi, Gema Stunting itu apa sih? Gerakan Mahasiswa Anti Stunting. Nah, jadi apa itu Gema Stunting? Gema Stunting atau Gerakan Mahasiswa Anti Stunting merupakan kegiatan yang telah kami rancang dengan beberapa kegiatan-kegiatan seru untuk membantu penurunan angka stunting melalui peningkatan pengetahuan masyarakat desa di Cipacing.
Nah, target yang kami tuju dari kegiatan ini tuh merupakan orang tua dan juga orang tua terutama ibu hamil, karena kami sadar bahwa stunting ini dimulai dari pengetahuan orang tua untuk anak-anaknya dan terhadap dirinya sendiri, terutama untuk ibu hamil. Jadi kami mengharapkan sekali kegiatan ini akan menyukseskan penurunan angka stunting di Desa Cipacing. Oh, jadi begitu Gema Stunting. Kira-kira tuh metodenya yang udah dilakukan tuh apa saja? Baik, untuk kegiatannya sendiri kami ada 5 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah penyuluhannya tentu saja. Untuk penyuluhannya sendiri kami akan melaksanakannya dengan bekerja sama bersama tenaga medis, dan tenaga medisnya lah yang akan menjadi narasumber dalam penyuluhan tersebut. Nah, setelah penyuluhan, kelompok kami berencana akan melaksanakan diskusi intensif berupa sesi tanya jawab. Jadi untuk masyarakat desa yang memiliki pertanyaan mengenai materi penyuluhan tersebut akan diberikan kesempatan diskusi langsung bersama tenaga medisnya. Untuk rangkaian kegiatan yang kedua itu ada demonstrasi praktis. Nah, untuk rangkaian kegiatan yang kedua ini ngapain sih? Jadi kelompok kami akan menunjukkan cara penyediaan makanan bergizi seperti apa yang baik, cara menyediakan sanitasi yang baik seperti apa, serta cara pengobatan dalam kesehatan seorang anak atau ibu hamil itu seperti apa yang baik. Terus untuk rangkaian kegiatan yang ketiga itu ada pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat berupa pengukuran tinggi badan dan berat badan secara gratis. Untuk rangkaian kegiatan yang keempat itu berupa penyediaan stand. Jadi di stand tersebut kelompok kami berencana akan menyediakan contoh bahan makanan atau makanan apa saja sih yang bergizi dan yang sangat berguna untuk pencegahan stunting tersebut. Untuk rangkaian yang terakhir, yang kelima itu ada konsultasi pribadi. Jadi untuk masyarakat desa yang emang memiliki konsultasi khusus, masalah terkhusus yang emang harus diskusikan langsung secara pribadi dengan tenaga medis, mereka bisa mengajukan diri dan kami akan membantu masyarakat tersebut untuk berkonsultasi langsung secara pribadi dengan tenaga medis. Untuk rangkaian kegiatan sendiri kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oh, begitu. Jadi kira-kira rangkaian kegiatan Gema Stunting ini gimana? Untuk rencana kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu dalam program Gema Stunting ini, yang pertama kita identifikasi kasus kesehatan yang ada di Jatinangor. Sebelumnya kami telah disajikan materi oleh Ibu Elia mengenai pilar-pilar masalah kesehatan yang ada di Jatinangor. Nah, dari penyampaian materi tersebut, kami diskusi dari pilar-pilar tersebut, mana nih yang sekiranya tertarik buat kita bahas. Ternyata ada 2 masalah yang akan kita bahas. Karena kita beranggota 5 orang, tidak mungkin bagi kita untuk mengangkat 2 masalah tersebut secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, dalam roadmap kegiatan kita yang kedua, kita melakukan asistensi daring bersama kakak asisten dosen. Dalam kegiatan tersebut, kami diskusi kira-kira dari masalah yang kita punya, mana nih yang sekiranya berdampak sangat baik bagi masyarakat dan berkelanjutan. Setelah diskusi, kami sepakat bahwa kami akan mengangkat kasus stunting yang ada di Desa Jatinangor. Setelah diskusi, kami juga menanyakan kira-kira dari stunting ini kita akan membahas apa saja. Setelah itu, kami juga menanyakan perlu menyiapkan apa aja. Ternyata kakak asistensi dosen memerlukan sebuah proposal. Mengapa sih dibuat proposal? Proposal ini bertujuan supaya kegiatan kita berjalan dengan baik dan juga terstruktur. Karena hanya diberikan gambaran awal saja, selanjutnya kegiatan roadmap kita yang ketiga adalah asistensi luring bersama dosen pembimbing. Dalam asistensi luring ini kami disajikan materi terkait bagaimana cara kita menyusun proposal yang baik dan benar. Karena sebelumnya kita tidak tahu desa mana yang kita tuju karena belum mengumpulkan data. Oleh karena itu roadmap kegiatan kita yang keempat adalah pengumpulan data. Kami tidak melakukan sebuah wawancara ataupun terjun langsung ke desanya karena kita tidak tahu desa mana kita tuju. Oleh karena itu kami mengunjungi Puskesmas Jatinangor untuk memperoleh data. Setelah memperoleh data, kami mendapatkan bahwa desa Cipacing lah yang mendapatkan angka kasus stunting tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Setelah mendapatkan data, kami melakukan roadmap kegiatan kita yang selanjutnya, yaitu penyusunan proposal. Dalam penyusunan proposal ini, kami menyusun meliputi gambaran umum masyarakat, terus ada jadwal kegiatan dan juga RAB sementara.
Setelah penyusunan proposal, kami akan melakukan sebuah kegiatan. Dalam kegiatan kali ini kami melakukan sebuah penyuluhan bersama tenaga medis. Setelah itu kami juga menyediakan forum bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi bersama tenaga medis terkait kesehatan mereka. Setelah tidak hanya konsultasi saja, kami juga menyediakan stand bergizi karena kami menyadari bahwa akar permasalahan dari stunting ini adalah ekonomi. Oleh karena itu kami menyediakan stand makanan bergizi ini untuk agar masyarakat ini juga bisa konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Itulah rencana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Eits, sebelum itu, Gema Stunting atau Gerakan Mahasiswa Anti Stunting merupakan suatu program yang kelompok 2 telah rancang untuk membantu penurunan angka stunting di lingkungan sekitar kami, terutama di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor. Nah, tentunya kami sebagai mahasiswa merasa kami harus untuk peduli terhadap lingkungan kami, terutama terhadap lingkungan yang masih bisa kami capai dengan kemampuan kami. Dan melalui program ini, kami kelompok 2 telah mengamalkan nilai kedua pada Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dari nilai sila Pancasila ini kita tahu sebagai masyarakat, terutama sebagai mahasiswa, kita harus selalu peduli dan bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar kita, dan semua orang itu berhak mendapatkan hal yang sama. Seperti halnya di Desa Cipacing, kami memberikan penyuluhan bersama tenaga medis untuk sehingga semua orang tua, khususnya ibu hamil, bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup sehingga nantinya angka stunting yang ada di desa tersebut akan berkurang. Nah, dari banyaknya rangkaian program Gema Stunting, tentunya kami sangat berharap bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya dengan bantuan dari tenaga medis yang akan kami minta tolong, lalu terutama dari bantuan dari asisten dosen, serta dari ITB. Besar harapan kami program ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa kendala apapun, sehingga bisa membantu penurunan angka stunting di Desa Cipacing. Nah, itu saja informasi dari kelompok kami tentang Gema Stunting. See you. Baik, terima kasih untuk para mahasiswa dan mahasiswi atas kehadirannya hari ini ya. Mari kita semua mendukung Gema Stunting. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih para pemirsa atas perhatiannya dan sampai jumpa.